sudah 18 tahun. Desember 14 kemarin 18 tahun. Tahun 2020. Iya. 2020 18 tahun. Mungkin kalau ekspektasi 5, tapi kenyataan 2 kayaknya. Kenyataan di 2 mungkin. Iya. Tapi ternyata even pas masuk pernikahan pun lebih banyak lagi hal yang ternyata makin apa ya? Makin kelihatan dan beda sama apa yang kita bayangin sebelumnya. Yang akhirnya antara apa yang kita bayangin sama yang kita hadapin di realnya itu jauh. Makanya ratingnya kalau tadi ditanya tentang rating ya dari 5 mungkin hanya 2 yang bisa masuk ke apa yang kita expect gitu. Pengetahuan dan pengalaman tentang pernikahan yang hanya segitunya baik-baik saja. Mungkin kalau di rating 4. Tapi standarnya siapa di sini? Standarnya saya pribadi yang begitu nggak ada apa-apanya dan saya pikir oke aja. Ya mungkin di Novi standarnya beda. Kalau dari aku, menurut aku begitu. Sebenarnya gini, dari pacaran pun ya ada banyak minusnya daripada plusnya. Tapi aku pikir ya udahlah, abis menikah pasti kan baik-baik aja gitu, seneng-seneng aja gitu. Jadi menurut aku kasih angka 2 karena apa? Karena dari awal pun aku udah banyak kecewanya gitu, nggak seperti yang aku harapkan pernikahan itu. Ya, jadi memang kan itu selama setahun Novi selingkuh itu. Jadi mungkin di awal-awal tahun saya nggak tahu juga. Cuman mungkin setengah tahun sebelum saya menemukan itu, saya juga Sabtu masuk setengah hari. Saya pulang kantor seringkali Novi nggak ada, bilang pergi senam atau pergi apa gitu loh. Ya saya oke aja dengan itu. Nah, terus belakangan lebih cantik, lebih pakai baju ini, baju itu gitu loh, lebih minum jus ini, jus itu. Nah sampai satu hari ketahuan, ya baru tahu saya, kenapa dia begitu. Nah saya nggak pernah sampaikan, bukan karena saya takut konfrontasi. Ya saya cuek gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, saya nggak ada konfrontasinya karena menurut saya nggak pikir terlalu jauh seperti itu. Karena kalau setiap kali ditanya lebih detail, pinter jawabnya. Saya pikir ya sudah, saya udah punya pikiran. Karena prioritas saya kerja. Yang penting anak istri sepertinya beres. Karena we don't have relationship actually. We didn't have a relationship at all. Makanya ada seperti itu saya nggak peka. Saya cuma tahu tapi nggak peka. Kalau ditanya melihat sih jujur sempet nggak melihat gitu. Karena ya waktu itu kan dia kondisinya tuh lagi ada di pekerjaannya tuh memang lagi ada ibaratnya apa sih mungkin pekerjaan project baru. Jadi ya secara porsi kerjaan ya aku maklum kayak ya mungkin memang karena penyesuaian jadi dia di kantornya pekerjaannya mungkin jadi lebih lembur, lebih banyak lembur, terus lebih sibuk lah gitu. Jadi secara tanda-tanda aku awalnya nggak terlalu ngeh gitu. Mungkin karena juga udah kayak kebiasaan kali ya, kita kan juga ya waktu itu aku juga masih kerja, jadi yang kayak ya udah yang penting ketemu, komunikasi juga biasa aja, terus ya jalan kayak biasa aja gitu. Sampai memang akhirnya nggak tahu ya mulai merasa kayaknya sih ini udah kok jadi kayak berlebihan ya gitu. Nah kalau ditanya dibahas atau enggak, jujur nggak dibahas karena ya memang nggak terlalu melihat tanda-tandanya. Jadi baru mungkin ya memang kalau ditanya nggak dibahas ya gitu sih. Awalnya memang kayak udahlah, apa gue juga nggak mau jadi istri yang ribet, jadi kayak ya udah, apa ini juga cuma pikiran negatif gue doang, ya udahlah nggak usah terlalu dibawa lebih dipikirin lagi gitu. Jadi ya udah deh, dibiarin aja gitu. Of course saat itu tuh pasti yang ada dari sisi laki-laki tuh kayak pembelaan diri kan, kayak apa,
kayak kenapa gue ngelakuin atau kenapa gue jadi kayak gitu. Dan saat itu gue hanya ngelihat kayak tadi gue bilang, jadi memang ekspektasi yang diharapkan dari misalnya dari suami, expect istri seperti apa gitu. Nah itu tuh banyak banget nggak dapet lah, atau bisa dibilang nggak meet dari apa yang gue bayangin. Di bayangan gue, oh istri yang kayak gini, and then nggak ada di Heidi, dan ternyata ada orang yang bisa dalam momen itu tuh masuk. Saat sudah ketahuan tuh aku juga I don't know what to do gitu. Sebenarnya sebelumnya pun di setengah dari aku tuh aku pengen keluar dari masalah ini, because I know itu tuh nggak bener gitu apa yang aku lakukan. Tapi dari satu sisi aku nggak bisa gitu, gimana caranya mau ngomong gue mati gitu istilahnya. Tapi ya udah, karena Tuhan sendiri yang bilang ke suami, dan aku pun ya udahlah, this is it I think gitu. Inilah saatnya saya memang harus mengaku gitu. Ya udah, saya cuma bisa ya udah I'm sorry, saya memang salah banget gitu. Aku sih sebenarnya nggak ada sama sekali membela diri atau apa sih. Ya udah terserah deh saat itu, dan benar-benar minta Tuhan, minta ampun dan berserah banget. Pokoknya Tuhan terserah, I don't know what to do, tapi terserah engkau tuh maunya apa gitu sama aku. Yang penting please forgive me. Terus aku juga minta, aku benar-benar berdoa sama Tuhan, please tolong balikin suami aku gitu. Walaupun aku salah, tapi I know aku salah, tapi please Tuhan jangan sampai keluarga ini pecah gitu. Kalau untuk teman-teman yang mungkin mengalami seperti aku alami, just hold on. Ya mungkin tipsnya juga ini dari sisi Novi ya, bagi siapapun sahabat-sahabat yang sedang mengalami. Satu sih, kalau dari pihak yang bersalah, udah nih saya apa adanya, kasih tahu apa adanya. Cuman memang dengan hikmat, memberitahu sesuatu yang berat-berat itu dengan kondisi tertentu pastinya. Dan juga cari waktu yang paling pas, ataupun pihak ketiga yang netral, yang dewasa, bisa mengcounter itu semua. Ya sekali lagi, Roh Kudus itu luar biasa. Kita bukan orang yang rohani-rohani, punya kegiatan di gereja yang luar biasa atau apapun sih. Kita hanya ya seperti church luar biasa, tapi Roh Kudus ingatkan kita. Nggak tahu lah, air mata sudah nggak ada, sakitnya kayak apa. Di sini pihak iblis itu udah ini aja, cari lagi, pergi ke bar atau kemana itu. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan, oke, just calm down and lihat your future seperti apa dan sebagainya. Tipsnya adalah tenang, don't do emotional things. Waktu kita berserah itu Tuhan yang ambil alih hidup kita sebenarnya. Kita nggak mampu loh menguasai emosi yang begitu luar biasa. Tapi waktu kita berserah sama Tuhan dan Roh Kudus benar-benar menguasai kita, taat aja udah sama Roh Kudus. Bukan taat sama memuaskan kemarahan kita untuk balas dendam dan sebagainya. Di sini banyak orang yang terlalu nggak bisa bedain. Oh, kamu terlalu baik, kamu terlalu ini. Ingat, Roh Kudus yang menguasai kita. Kita menjadi gambarannya Roh Kudus. Dialah yang menguasai hidup kita. Keputusan untuk akhirnya balik itu ada karena akhirnya gue realize gue nggak bisa kemana-mana nih. Jadi gini anggapannya, kalau gue percaya sama Tuhan, gue percaya sama Yesus ini, gue nggak bisa nih ngelakuin hal yang udah jelas dia bilang lo itu satu, dan yang bisa cerain lo hanya mati. Jadi istilah di gue, gimana caranya gue bisa punya double standard untuk gue bilang gue tetap percaya sama lo, tapi gue tetap mau milih jalan ini. Jadi at least itu revelation atau rema yang ada di gue saat itu. Jadi akhirnya gue dengan berat hati, gue harus jujur ini,
Dan dengan sangat terpaksa gue bilang, oh ya udah deh, gue ikut aja, gue balik aja sama Heidi, tanpa merasakan cinta, tanpa tahu depannya ke depannya gimana. Tapi gue hanya pertaruhkan, gue cuma bilang gini sama Tuhan, ya udah gue cuma mau percaya sama lo, dan walaupun ini semua udah berantakan, ya lo yang bilang bahwa lo yang akan bisa buat ini jadi lebih baik, ya udah gue pertaruhkan itu. Dan akhirnya itu yang lead gue ke keputusan, ya udah deh, gue akan coba ngejalanin lagi nih pernikahan. Itu kalau dari aku. Nah, kalau dari gue sendiri, memang ada perbedaan ini ya, perbedaan proses dari antara gue sama Carl. Jadi kalau di awal tuh, ya udah dari gue yang karena setelah embrace bahwa ya pernikahan gue lagi diuji, di titik itu jadi kayak ibaratnya kayak oh ya udah deh Tuhan, gue mau menjalani proses ini dan masih percayanya bahwa ini akan menjadi indah lah suatu pada waktunya nanti gitu. Jadi keinginan untuk mempertahankan pernikahannya tuh masih ada di awal-awal gitu. Jujur dari gue malah begitu deket-deket waktu kalau udah mulai menunjukkan tanda-tanda kayaknya dia udah mau kembali gitu, justru tuh di gue sendiri lagi di titik bahwa oh gue baik-baik aja nih, gue malah menjadi perempuan yang makin kuat gitu dan makin merasa independen. Kayaknya gue bisa sih nggak ada dia gitu. Bahkan gue sampai berdoa sama Tuhan, nggak apa-apa kok Tuhan kalau memang kalau belum mau ya itu. Jadi sampai akhirnya di kesepakatan kayak kesempatan yang tadi Carl mention, kita akan ya udah kita balik lagi dengan nggak ada rasa cinta sama sekali, nggak ada rasa percaya. Bahkan yang satu merasa udah kayak bisa lah gue nggak ada lo gitu. Terus dari Carl sendiri juga yang kayak aduh nih bakal berubah nggak ya Heidi nih gitu. Jadi ya bener-bener nggak ada apa-apa lah kalau ditanya waktu kita mau balik bareng itu purely bener-bener cuma mempertaruhkan bisa dibilang mempertaruhkan iman kita kali ya. Jadi ya memang gue inget banget, gue cuma ngomong gini ke Carl, yaudah gini aja deh, kalau gue percaya Tuhan ya gue percaya lo gitu. Karena gue percaya gue ralat, kalau gue percaya Tuhan pastinya nanti gue akan bisa percaya juga sama lo, karena Tuhan kan yang akan bantu juga gitu merestore rasa percaya itu lagi lah gitu. Jadi ya jadi buat aku support system siapapun itu nggak mesti keluarga, tapi orang-orang yang bisa mendukung dan membawa kamu itu ke Tuhan dulu sih sebenarnya, bukan kepada solusi yang kita bingung nih mau yang mana ya. Yang ini satu bilangnya cerain aja, yang ini satu balas dendam, yang ini satu bagaimana. Tapi balik lagi kita harus punya hikmat untuk memilih siapa yang akan kita dengerin. Ya sebenarnya dengan kita masing-masing itu kayak mesin faksimiles ya kalau zaman dulu. Fax di sini sama fax di sini terkoneksi dengan satelit. Satelitnya itu ialah Tuhan istilahnya. Kita ke sini, yang satu ke sini. Tuhan kan yang jadi sutradara. Nanti Tuhan yang atur, ada orang-orang tertentu yang menjadi support system kita yang di backup sama Tuhan kirimin. Ya bukan orang-orang yang sampai canggih-canggih amat, tapi orang tersebut ya ada buat kita. Di momen itu aku ingat aku langsung reach out tuh ke DL kita waktu itu gitu. Jadi mungkin kalau untuk tipsnya make sure banget kita ya meskipun ya dari zaman pacaran sampai menikah itu punya support system yang bisa kita percaya lah gitu. Dan sedikit tips juga kalau bisa jangan dari orang tua gitu, karena supaya bisa lebih objektif gitu untuk nantinya akan mendampingin kita lah ngelewatin ini, dan juga bagaimana mereka akan trigger kita gitu untuk bisa punya perspektif yang beda dan mungkin ngambil keputusan yang berbeda. Lebih kayak gitu sih yang paling penting saat itu adalah make sure punya support system yang benar. Karena kalau gue saat itu tuh di posisi yang gue tahu akhirnya gue nggak bisa nolong diri gue sih, bahwa akhirnya wah kayaknya gue harus ada yang nolong nih.
karena nggak tahu harus gimana juga. Kayak tadi ditanyain gimana ngejalanin proses yang tak menentu. Kalau nonton season enak ini, lu juga bisa fast forward, lu tahu endingnya pasti baik, enak nih. Tapi kalau ngejalanin proses yang lu nggak tahu, gila, emang misalnya dari sisi Heidi, gila, gue nggak terima nih, gue digini sama Carl. Emang Carl bisa berubah misalnya? Emang Carl bisa jamin dia nggak akan selingkuh lagi? Atau dari sisi gue, emang kalau gue udah mau balik sama Heidi yakin bisa berubah jadi seperti yang gue expect? Atau Heidi bisa jadi istri? Itu nggak ada. Tapi ketika lo taruh balik ke core-nya, bahwa itu Tuhan, Jesus itu di center, pelan-pelan tuh lo akan punya apa ya, new hope. Dan paling utama tuh punya understanding yang baru bahwa mungkin juga kejadian ini diizinin Tuhan untuk akhirnya ngebawa lo ke titik ini, untuk akhirnya lo bisa melihat sesuatu tuh yang lebih clear lagi. Dan akhirnya lo punya pegangan new hope tadi yang lo bisa berharap walaupun nggak menentu atau lo nggak tahu kapan prosesnya selesai, tapi lo punya pengharapan itu sih. Kita benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Ya nggak mudah buat saya sebagai seorang pria untuk menerima balik seperti itu, dimana secara statistik lebih banyak pria yang berselingkuh daripada wanita. Nah, saya bangun ulang kembali penuh dengan kekesalan, marah-marah juga. Nggak bisa dibalikin seperti telapak tangan, tapi saya percaya saya bisa handle dan saya memanage ulang proses semuanya. Tuhan kalau pimpin kita melalui sebuah komunitas, ada perlindungan dari Roh Kudus yang nggak lari jauh sebenarnya. Kita ini seperti anak-anak marah-marah, kadang-kadang begini begitu, tapi Roh Kudus tuh bimbing kita. Beda kalau kita di luar sama Tuhan, itu perlindungannya beda sekali. Yang aku lakukan adalah just do my best. Pokoknya saya ini udah benar gitu loh. Saya mau benar, saya mau ke depan menjalani hidup ini dengan pimpinan Tuhan gitu. So I'm a good person now gitu loh. So tapi itu nggak gampang karena masih ada banyak tuduhan, masih ada ketidakpercayaan, dan itu tuh buat aku gitu loh, lu percaya aja sih gitu. Tapi kan itu nggak gampang buat seseorang yang sudah hancur gitu, kepercayaan yang sudah dirobek-robek istilahnya. Tapi ya proses itu yang harus aku jalanin, istilahnya aku harus bayar harganya entah itu berapa tahun untuk membangun kepercayaan dari seorang Kendra, karena ya memang nggak mudah gitu. Tapi yang aku jalanin adalah I just do my best bersama Tuhan. Ya aku nggak neko-neko lagi, aku nggak yang berbuat aneh-aneh lagi. Itu sih sebenarnya. Simpelnya gini, siapa sih yang nggak mau keluar dari masalah secepatnya? Judulnya itu kalau orang lagi masalah cepat beres. Tapi kita tahu nggak berapa banyak yang kita bentuk tanpa tidak sengaja dan sengaja untuk ke sebuah tembok masalah yang besar itu. Terus lalu kita mau dalam satu malam runtuhkan tembok itu. Nah itu sadar dulu. Aku pernah ada yang share ilustrasi kayak kertas putih, terus yang udah and then lu bejek-bejek gitu. Terus kan kalau kita buka lagi tuh pasti akan wrinkled kan, akan kayak wrinkles itu kelihatan, lipetan-lipetan dan segala macam. Nah banyak orang tuh kalau dikasih lihat kan pasti langsung bilang, apa di kertasnya udah jelek ya, kertasnya udah jelek. Nah pertanyaannya tuh kita itu bisa nggak belajar untuk melihat gimana cara Tuhan melihat. Jadi beyond dari apa yang sekedar orang ngomong itu akan jelek dan segala macam, tapi tetap firman Tuhan bilang Tuhan itu ngeliat kita tuh kayak art piece-nya gitu, kayak hasil karyanya. Nah berarti kan bahwa sebenarnya Tuhan tetap ngeliatnya baik. Dari situ tuh akhirnya gue belajar untuk melihat bahwa apapun itu tuh bisa Tuhan pakai gitu. Jadi
Dan kalau Tuhan sendiri ngeliat baik, ngapain gue fokus untuk ngeliat yang buruk terus dan merasa diri gue wah gagal dan segala macam. Tapi percaya aja bahwa ya memang Tuhan kok yang akan buat itu jadi lebih baik. Sehingga akhirnya lu mandang kertas itu bukan lagi kertas yang udah cruel, tapi lu mandang itu sebagai artis, sebagai karya. Karya tangan. Gitulah. Itu membantu, at least itu membantu kita sih untuk menjalani rekonsiliasi. Yes, kita punya kesepakatan baru karena kalau ikutin yang lama ya nanti kita jatuh ke yang lama lagi. Dan juga Pastor Yose kan sudah menyarankan dan menghimbau bahwa kita harus bangun ulang, create ulang. Walaupun pengetahuan kami juga apa adanya, tapi saya yakin dengan bimbingan Roh Kudus bisa. Walaupun trust yang dilanggar saat itu masalah hubungan, tapi dalam proses rekonsiliasinya itu tuh akan affected ke banyak hal gitu. Salah satu akhirnya yang gue buat adalah gue belajar untuk cerita semuanya. Gue cerita hal-hal yang gue pertimbangin, gue cerita hal-hal yang oh gini loh sebenarnya gini, makanya gue ambil keputusan ini misalnya. Jadi itu membantu dia untuk akhirnya belajar trust lagi bahwa oh gue ngelakuin ini bukan sekedar ego gue misalnya, atau bukan sekedar cuma ngikutin ambisi gue sebagai laki-laki, atau ya hal-hal kayak gitulah. Oke, number one, memang Tuhan bisa pakai semuanya. The good, the bad, the ugly, dan segala macam. That's what we believe. Karena Tuhan bilang kan, all things work together. Yang jelas Tuhan tuh mau hidup kita tuh excel. Tuhan mau kita tuh hidup excel dalam pengertian be blessed and then be a blessing. So dalam pengertian itu, menurut gue waktu itu berharga banget. Jadi ketika lo tahu waktu itu berharga, sehingga lo akan use time wisely kan. Hey man, belum tentu lo harus jalan keluar ini terus selingkuh. Every problem yang lo hadapin belum tentu lo harus ambil jalan selingkuh. Nah menurut gue, kalau kita bisa choose wisely dan akhirnya yaitu mau terbuka hidupnya dan tahu bahwa wah oke nih gue tapi gue nggak, kan biasa orang kalau udah kayak gitu kan ngomongnya tapi gue nggak, I can help it nih, gue udah ini segala macam. I think salah satu ininya adalah kita perlu address itu, atau kita perlu bring itu ke orang-orang yang kita tahu baik buat kita sih. Ya selama lo share di tempat yang lo tahu bisa jadi teman-teman yang baik buat lo, menurut gue itu bisa jadi solusi awal sih. Solusi awal belum nggak ngejawab masalah, nggak ngerubah istri yang gimana juga, nggak ngerubah juga. Tapi at least lo ngambil langkah yang udah mau, istilahnya nggak mau memperburuk keadaan. Karena kalau pertanyaannya, gue akan terus nyaranin jangan sampai terjebak di situ. Istilahnya gini, yang masalah itu kan suami dan istri, saya dan pasangan saya gitu. Kenapa mesti carinya di luar? Dan itu akan terus bergulung, akhirnya menjadi bola salju yang besar, dan akhirnya ya susah gitu jadinya. Itu malah tambah susah menurut aku. So don't go for it, tapi just go to it gitu. Go to your husband, to your wife, siapapun dia, yang maksudnya gini, let's talk. Ayo kita ngomong gitu loh, apa yang sedang terjadi di kehidupan kita itu sih, menurut aku let's talk. Ya itu. Apapun yang kalian sudah lakukan, yang menurut kalian sudah tons of effort, thousands of hours yang kalian sudah spend, yang udah merasa udah the best lah, tapi nggak selesai juga masalahnya. Dan itu harus di-compare dengan standar siapa. Kalau standarnya firman Tuhan, sudah di update belum sama standarnya firman. Jangan pakai standar kita. Kalau pakai standar kita selalu pikir kita udah paling baik. Dan itu
nggak lari jauh dari dendam, nggak lari jauh dari sakit hati dan sebagainya. Kita harus, kita ini seperti sarung tangan ya, mau tangannya Tuhan atau tangannya yang bukan Tuhan yang membuat kita lebih baik dan keputusan yang baik. Jangan seperti Esau dan gara-gara semangkuk sup dan lapar, sehingga sebenarnya punya hak kesulungan, yaitu hak untuk kita rekonsiliasi balik dan bagus pernikahan, lalu kita hilang seperti itu. Dan di situ mulai dibangun titik-titik saldo kasih sayang cinta itu pelan-pelan dibangun dengan penuh jauh lebih connect. Gosong dengan gosong, semuanya juga jadi gosong. Pastinya akan bilang ke orang itu ya, jangan give up, beneran. Memang apalagi kalau kita lagi in the middle-nya itu memang nggak bisa ngeliat akhirnya kayak gimana. Itu memang super duper berat yang bikin kayaknya aduh udah nggak bisa lagi gitu. Tapi bener-bener jangan nyerah, karena pada akhirnya berdasarkan pengalaman pribadi, pada akhirnya memang ya indah pada waktunya lah. Memang prosesnya Tuhan tuh luar biasa gitu, karena akan membawa ralat, karena proses Tuhan tuh akan membantu kita untuk reveal gitu apa yang udah Tuhan taruh dalam hidup kita gitu. Even peran kita misalnya sebagai suami atau istri yang bisa jadi luar biasa lagi, dan yang bisa jadi beyond yang pernah kita bayangin gitu. Jangan menyerah, dan memang harus make sure lagi itu support system yang benar-benar bisa membantu kita melewati proses yang sangat sulit ini. Yang make sure juga support systemnya yang memang bisa ya, yang menghandle ini dan mau juga gitu bareng-bareng berjuang ya. Itu yang bikin kalau gue personally waktu itu, oh ya udah deh, gue ngeliat dia nggak menyerah, kok malah gue yang mau menyerah gitu. Jadi ya itu sih yang saran yang bisa diberikan gitu, karena memang berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena memang ini nggak gampang, tapi eventually akan lewat juga. One thing for sure sih, aku grateful bahwa akhirnya memang it's you. Walaupun still far from perfect, tidak ada sekarang, masih struggle sana sini banyak juga. Tapi aku sih bersyukur emang Tuhan tuh reveal banyak hal lagi ya. Dan seberapa importansnya kita harus bareng-bareng. Betul. Darling, thank you so much for your love. Your love, kasihmu yang nggak terbatas itu membuat aku jadi sekarang seperti ini. Let's grow old together. Bersyukur bahwa Tuhan tuh benar-benar setia dan punya caranya spesifik buat kita berdua untuk reveal bahwa kenapa pernikahan ini sangat berharga di mata Dia, dan kenapa aku harus mendampingi kamu, kenapa aku harus mendampingi kau, karena Dia tahu memang kita emang untuk sesama lain gitu. Aku buat kamu, kamu buat aku. Ya, thank you juga sudah sabar sama aku, juga sudah lebih perhatian sama anak-anak, sama aku, dan banyak hal yang tidak nyaman yang aku nggak bisa lakukan, tapi karena dewasa jadi bisa lakukan untuk kita bersama. Love you.